Pemirsa, kita bertemu kembali di acara Politik dan Hukum. Pada sore hari ini kita ketemu dengan mantan pimpinan Ketua KPK, yaitu Bapak Saud Situmorang. Selamat Nanti siang, bisa, Bapak. siang. Ya, siap. Pak, terkait persoalan indeks prestasi korupsi di Indonesia ini, kita melihat dari tahun ke tahun semakin turunnya tajam. Kira-kira instrumen apa penyebabnya? Ya, jadi kalau mengikuti Transparansi Internasional, angkanya itu saat ini 34 ya. Saya meninggalkan KPK itu angkanya itu 40. 40 sebelum ya 40, sekarang jadi 34. Jauh sekali jatuhnya. Kalau negara tetangga kita Singapura itu 80, Malaysia mendekati 50 lah. Ya. Jadi kita jauh sekali tertinggal. Jadi angka itu kan datang dari banyak ini ya, banyak ukuran. Ada 9 lembaga yang ukur, Pak. Ada yang namanya Political Economic konsultansi, ya. Ada yang namanya World Justice Project, ada yang namanya kemudian Varietas Demokrasi, 9 lembaga itu, Pak. Ya. Mereka masing-masing punya pendekatan. Kalau Varietas Demokrasi dia bicara politik, bagaimana pemilihan umum, bagaimana egalitarian, bagaimana partai, kaderisasi, dan seterusnya. Nah, kalau bicara yang disebutnya World Justice Project, bicara bagaimana pengadilan, bagaimana pelaksanaan hukum. Terus kalau di World Economic Forum, bicara bagaimana bisnis dilaksanakan dan seterusnya. Jadi ketemu angka 34 itu di rata-ratakan. Ya, ironi ya pada posisinya. Pak, yang lebih menjadi perhatian bersama itu ketika posisinya lembaga KPK ini merasa diacak-acak dan lembaga etiknya kurang berjalan optimal. Kira-kira apa yang instrumen utamanya yang harus dibenahi? Ya, sebenarnya kemarin kan kita tidak menerima undang-undang itu waktu dia diganti undang-undangnya ya, Pak ya. Undang KPK itu direvisi, undang-undangnya itu dia menjadi bagian pemerintah. Kalau dulu dia tidak bagian dari pemerintah, Pak. Pemberantasan korupsi itu lembaga yang benar-benar independen, tapi dia sekarang bagian dari pemerintah. Sehingga kemudian model berpikirnya juga berbeda. Setelah bermodel berpikirnya berbeda, strateginya berbeda, basically nilai-nilainya juga berbeda. Wah, bisa bayangkan orang yang dikategorikan membocorkan rahasia bahkan nggak bisa disimpulkan oleh Dewan Pengawas. Kalau zaman dulu, Dewan Pengawas itu ada yang namanya Komisi Etik. Komisi Etik itu 10 orang, 9 dari luar, 1 dari dalam. Itu dari luar semua orang, Pak. Jadi orang itu objektif betul untuk melihat kalau ada pelanggaran etik, umpamanya dia melakukan sesuatu yang ada kaitan dengan nilai-nilai yang ada di KPK. Jadi kenapa kemudian itu bisa kita kalau kita ingin mengembalikan, saya di beberapa hari yang lalu mengatakan sebaiknya Pak Jokowi bikin perpu. Loh, kok perpu? Perpu kan dalam keadaan darurat. Iya, ini sudah darurat banget, Pak, negeri kita. Wah, bisa bayangkan sekarang Pak Mahfud lagi ngejar-ngejar 349 triliun. Betul. Itu hanya 30 orang, Pak, kurang di situ, dan dari satu lembaga, Pak. Belum lagi kemudian kita bicara kemarin ekspor yang ilegal dan tahu-tahu ketahuan di luar negeri ternyata ekspor nikel kita itu sangat cukup besar. Begitu juga korupsi lain. Nah, efisiensi pemberantasan korupsi ini kalau kita bicara KPK, ya memang sebaiknya dia dikembalikan undang-undangnya atau presiden bikin perpu, atau kalaupun undang-undang sekarang itu dijalanin, undang-undang jelek juga kalau orangnya bagus ya bagus, ya, gitu Mas. Ya. Ya. Saya ingin flashback ke belakang ketika Pak Abraham Samad mengatakan dalam sebuah risetnya, ketika regulasi tata kelola pertambangan ini dikelola dengan solid dan baik, seluruh penduduk Indonesia usia produktif tidak bekerja mampu mendapatkan penghasilan 20 juta rupiah. Kira-kira Bapak menanggapinya seperti apa itu? Iya, kan dua tempat hari ini kita mulai dari Universitas Sunan Ampel sampai tadi di Universitas Dr. Bu Sutomo kan, ya. Kita kan sudah membahas banyak hal tadi, berdiskusi. Di dua tempat itu saya menyampaikan, sebenarnya kalau kita punya keinginan untuk mengelola mengaudit keuangan, mengaudit lingkungan, mengaudit pertambangan, mengaudit semua yang ada di Indonesia, resource yang ada itu, saya nggak ragu, Pak, angka itu. Duit kita itu gede, Pak. Bapak bisa lihat 349 triliun itu, Pak. Ya, kalau kita bangun di Jakarta, bangun jalan, itu udah 349 kilo, Pak. Karena 1 kilo itu di bawah itu bisa 1 triliun. Bisa, Pak. Jadi duit kita gede. Jadi saya percaya bahkan nanti mahasiswa juga kalau belum dia kerja, dia dikasih uang. Nanti kalau udah kerja baru dia diputuskan lagi gitu bantuannya. Uang itu besar, Pak.
Besar sekali. 349 triliun itu bisa berapa rumah sakit Bapak bangun itu. Belum lagi cerita-cerita yang di aparat penegak hukum lainnya. Jadi angka-angka itu menurut saya resource kita ini rusak karena memang dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu, kemudian bayar pajaknya juga nggak benar. Tax ratio kita kan cukup rendah Pak. Sehingga sekali lagi sebenarnya KPK kan masuk di 3 pintu Pak. Pintu pendidikan, pintu kampanye, dan pintu penindakan. Nah penindakan ini kan banyak pernik-pernik yang belum beres. Undang-undang tindak pidana korupsinya harus kita perbaiki dulu. Sebenarnya itu dulu yang diperbaiki daripada undang-undang KPK-nya. Sebenarnya begitu Pak tadinya. Pak, saya sempat waktu itu eranya Pak SBY merasa senang, bahkan ada Jakarta Komitmen atau apa itu ya, bahwa posisi indeks prestasi kita KPK punya tempat ya, kalau nggak salah ke 40 ya. Kemudian turun-turun. Sebenarnya instrumen ini kan jelas. Apakah tidak ada goodwill dari pemerintah atau dari instrumen yang lain sehingga merasa pelemahan terhadap KPK ini masif ya, terstruktur saya lihat. Ya, jadi ketika Pak SBY kemarin itu menjabat itu kan ada yang Bapak sebut sebagai Jakarta Komitmen itu kan karena waktu itu KPK jadi contoh. Jadi seluruh badan anti korupsi sedunia itu datang ke Jakarta belajar dari KPK. Bagaimana caranya? Kemudian mereka merekomendasikan juga apa yang disebut Jakarta Komitmen itu diantaranya adalah bahwa pimpinan KPK itu tidak boleh abuse, KPK yang bekerja di KPK terus dilindungin. Basically itu untuk menjaga keindependensinya, Pak. Nah, kemudian pertanyaannya kembali lagi, bagaimana sebenarnya itu sekarang ini menjadi menurun dalam pengertian kita lihat dari kalau ukurannya indeks persepsi korupsi, kalau kita melihat ukurannya juga ukuran penindakannya, bahkan sekarang ini kan menyebutnya kalah dengan kejaksaan dan kepolisian kan, Pak. Nah, sekali lagi karena memang undang-undang baru itu merubah nilai, Pak. Nilai itu sesuatu yang tinggi, Pak. Dulu itu nilainya itu, Pak, RI KPK. R-nya religius, I-nya integrity, K-nya kepemimpinan, P-nya profesional, K-nya lagi keadilan. Undang-undang baru itu diganti, R-nya dibuang, Pak, religiusnya. Saya nggak tahu, mungkin religius apa alasannya mungkin. Padahal itu religius itu kan sila pertama, itu, Pak. Diganti menjadi IS KPK. Yang disebutnya integritas, sinergi, kepemimpinan, baru kemudian profesionalisme dan keadilan. Nilai-nilai ini pun Pak itu dilanggar oleh sejumlah orang di kepemimpinannya. Tapi Dewan Pengawasnya tidak mampu melakukan penindakan pada nilai yang jelas. Bapak sinergi Pak, kalau tiba-tiba Bapak memerintahkan satu deputi, satu direktur yang dari polisi, kemudian Pak Kapolri mengembalikan kemudian itu tidak diterima. Apa itu sinergi Pak namanya? Jadi dia tidak paham sama nilai yang dia miliki. Nah, oleh sebab itu hari ini kita ada ternyata Pak Presiden ngambil kebijakan. Saya dengar Brigjen Endar itu kemarin ada keputusan dia kembali ke KPK dan saya dengar dia berterima kasih kepada Presiden karena memang Presiden yang mengembalikan itu. Saya berharap Presiden kita sudah mulai berada di jalur yang benar sekarang. On the track ya? On the track. Nah, harapan kita itu berlanjut. Ya, Pak, saya mendapatkan pertanyaan dari publik terkait kontestasi pemilihan presiden ini dengan adanya salah satu pasangan informasinya terduga terpanggil. Kira-kira ada nggak intervensi dari KPK? Ya, itu kan sebenarnya sudah jelas, Pak. Di dalam setiap itu kan gini ya. Penyelidik itu sebelum menentukan dia paparan dulu di depan pimpinan KPK. Ini buktinya bla 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 segala macam di penyelidikan, Pak ya. Penyelidikan itu bisa masuk dari laporan masyarakat, dari laporan mana-mana saja. Nah, kemudian dilakukan penyelidikan. Setelah ketemu, kemudian dia paparan dan menjelaskan masuk ke penyidikan. IKTP itu, Pak, itu kita 2 kali expose cukup. Kita bisa memenjarakan ketua DPR-nya. Setnov ya. Ya, tetapi Bapak tahu yang namanya e-formula ini. E-formula ini sampai 19 kali expose, Pak. Bapak bisa bayangkan itu sudah nggak ada keraguan bahwa itu politik sebenarnya. Iya dong, kalau nggak ada buktinya cukup ya sudah selesai, tutup dan dihentikan. Jangan dibilang masih mendalamin. Udah 19 kali expose. Lantas Bapak bilang itu nggak ada politicking. Nggak mungkin dong, Pak. Kan kita tahu bahwa beliau itu menjadi calon presiden dari salah 3 partai politik yang mencalonkan itu. Koreksi buat Bapak apa yang harusnya dilakukan? Ya, saya pikir karena ini dia di bawah presiden harus tegas, jangan politicking, kamu bebas saja mengejar koruptor, jangan terpengaruh dengan variabel-variabel lain. Umpamanya memilah-milah kasus, terus kemudian melakukan bargaining, tukar-tukar kasus segala macam, ya kan? Ya, sehingga ini kan kemarin dinilai karena ada kebocoran rahasia surat itu kan pimpinan KPK itu dinilai sedang dalam proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Sehingga kemudian itu dinilai katanya dengan Endar kembali lagi ini seolah-olah mau tukar kasus dengan yang kasusnya ketua KPK yang
di Polda Metro Jaya. Itu nggak boleh begitu, Pak. Hukum ya kalau udah full toit istilahnya, Pak ya. Ya kan kalau sudah ada buktinya atau lanjut on the track ya. On the track, Pak. Ya, gitu. Pak, saya kembali lagi terkait prestasi yang pernah dicapai. Kemudian kalau melihat saat ini lembaga anti rasuah ini harus kemana, bagaimana, sistemnya seperti apa, supaya punya semacam ketegasan dan punya macan di negeri sendiri. Ya kan gini Pak ya, kita sudah tanda tangani piagam anti korupsi UNCC, United Nations Against Corruption, itu kita tanda tangani waktu di eranya Pak SBY waktu itu, dan kita tanda tangani kan kita sudah ratifikasi. Nggak ada alasan sebenarnya membubarkan KPK, karena orang sekarang kan fed up ya, capek, lelah, wes bubar ya kan gitu. Nggak bisa Pak, itu dia harus tetap begitu. Tapi bagaimana sekarang, kalaupun kita dalam tempo dekat ini Presiden tidak bisa bikin perpu, DPR tidak bisa mengubah, paling tidak prinsip-prinsip KUHAP itu dijalani aja. Prinsip dasarnya. Iya, prinsip dasarnya aja Pak. Kalau penyelidikan tuh kayak gimana, kalau penyidikan tuh gimana, kalau penuntutan itu gimana. Dari 4.000 surat yang masuk ke KPK rata-rata per tahun Pak, 4.000 dan bisa 8.000 dan seterusnya. Itu kan yang baru dikerjakan cuma berapa kasus Pak. Yang 4.000 orang itu mau orang gelo Pak ngirim-ngirim surat. Nggak mungkin kan Pak. Ada masalah, cuman buktinya kurang, dia merasakan. Ya kadang-kadang surat itu aneh Pak, surat itu aneh. Orang-orang ini kan nggak mengerti ngelapor, makanya dididik ngelapor. Saya ketemu suatu saat, saya sering kasih jadi contoh nih, ketemu orang di satu mall, dia nulis cepet-cepet gitu, Pak Saud, tetangga gua kaya banget, tangkep don. Nggak bisa dong kan gitu. Tapi kan maksud saya gini loh, itu pun kalau mau didalami sebenarnya bisa. Tetangganya dia itu siapa? Jangan-jangan itu penyelenggara negara. Jangan-jangan itu penegak hukum. Tapi kan kita akhirnya memilah-milah yang prioritas. Jadi sekali lagi, kalau kita mau masif dalam penindakan, masif dalam pencegahan, masif dalam penindakan, edukasi. Kan disebutnya trisula, Pak, triprong gitu ya. Kampanye, kemudian pendidikan, kemudian penindakan. Dan ini 3 hal ini, mesti 3 mata ini berjalan dengan baik dan harus konsisten setiap saat. Nah, kemarin itu kan temuannya ada ekspor nikel yang ilegal itu yang ditemukan itu kan karena pencegahan kita kan nggak menjaga secara konsisten. Dan pencegahan itu harus bermotifkan atau bernuansa penindakan. Jadi kalau pencegahannya udah nggak jalan, ketemu bukti ya harus dikejar. Nah itu kalau itu nggak akan terjadi kasus apa itu yang anak-anak petugas pajak yang gebukin orang itu loh Pak. Itu nggak akan terjadi Pak kalau penjagaannya betul, ada angka-angka ini kok ada LHKPN yang nggak benar, teliti, nggak sungguh viral dulu kan gitu Pak. Ya ini mungkin kita gaya style strateginya harus kita ubah. Mungkin gitu Pak. Pak, kembali untuk penegasan terkait kasus Formula E ini, Bapak punya pendapat seperti apa? Saya keyakinan itu hanya politiking Pak. Saya kan sudah mendalami mulai dari awal perencanaan. Mulai dari perencanaan bagaimana ide hari pertama Anies Baswedan punya rencana sampai bulan Juni 2022. Itu semua kronologisnya kita ada detail-detailnya Pak. Bagaimana itu direncanakan, bagaimana keluar negeri menyaksikan, terus kemudian ketemu dengan berbicara dengan Komisi E, DPRD, DKI bahwa dia akan mengajukan ini, kemudian mereka mengatakan karena itu uangnya bisa diambil dari pinjaman dulu dan seterusnya itu dikembalikan, terus anggarannya, terus koordinasi dengan kementerian terkait, Menteri Pemuda, Menteri Dalam Negeri, itu mensreanya tidak kelihatan dan auditnya menunjukkan tidak ada kerugian negara Pak. Tidak ada kerugian negara. Kan kalau pasal 2 kan kerugian negara Pak. Peran PPATK hasilnya seperti apa? Ya tidak ditemukan, PPATK malah tidak menemukan ada transaksi yang mencurigakan di situ Pak. Politis sekali ya. Politis Pak, ini politis, makanya saya bilang ini harus dihentikan dan kita berharap oke lah, kita nggak berpikir lah tentang 3 calon presiden ini, siapapun yang mau jadi, kalau orang masuk ke bilik suara kan nggak bisa kita paksa-paksa juga Pak. Walaupun saya kalau ditanya, kamu dukung siapa, saya punya kriteria tersendiri gitu. Tapi maksud saya, edukasi rakyat terhadap kemungkinan ada voter buying, artinya suara yang dibeli, itu kan juga jangan langkah-langkahnya bisa dikawal oleh KPK. Ya KPK harus panggil, misalnya KPU. Karena ini negeri ini terpuruk karena voter buying, karena suara yang dibeli, karena money politik. KPK punya program politik cerdas berintegritas, Pak. Ada programnya yang kita akan memberi dana tadinya kepada partai politik. Karena uang kita banyak kan, Pak. Kasih aja 10 triliun satu partai politik. Nggak ada lagi, Pak, cerita-cerita money politik itu, Pak. Bapak sebagai tokoh partai politik, saya khusus memikirkan warga negara. Kemudian saya berdebat setiap hari dengan partai-partai yang lain. Uang kita ada, Pak. Jadi kembali lagi saya katakan bahwa politiking ini kita harus hentikan dan kita harap juga biaya politik yang besar itu harus ditekan dan kemudian rakyat harus diedukasi.
Kalau memang rakyat itu terima uang, siapa yang beri dan menerima itu harus ditindak dong, Pak. Ada dasarnya kok. Iya. Supaya biaya politiknya nggak mahal. Karena memberi ini kan nantinya ngambil, Pak. Iya, iya. Kan ikutannya kan dia ngambil kalau udah kepilih. Iya. Coba kalau dia hanya ngeluarinnya cuma katakanlah untuk pembacaan, hanya untuk bikin banner, bikin apa namanya itu poster kecil-kecil, kan nggak apa-apa. Orang nggak usah mesti harus bayar. Jadi rakyat memilih dengan hatinya memang orang itu berintegritas. Ini mungkin yang kita harus ubah, Pak, dalam kaitan voters buying sini ya. Suara membeli ini politik, money politik ini harus, ini yang harus kita beresin. Kayaknya ke depan kita perlu KPK yang sampai di pencegahannya berdialog umpamanya dengan KPU, berdialog dengan partai politik, kasih warning, jangan ada supaya serangan pajar dan lain-lain. Biar rakyat masuk ke bilik suara dengan hatinya bahwa saya pingin pemimpin yang tidak ada lagi seperti di Surabaya, tukang becak tidur di becak. Itu nggak bisa, Pak. Oh, Pak Saud, cuma satu kok tukang becak tidur di becak. Nggak bisa. Satu rakyat Indonesia pun tidak boleh tertinggal, Pak. No one left behind. Nggak boleh, Pak. Atau saya sekali di paparan mengatakan seorang guru di tengah-tengah Papua, di tengah-tengah Kalimantan mau mengajar harus jalan dengan 2 jam, 5 jam pada bagian di Jakarta. Itu nggak adil, Pak. Betul. Nggak bisa seorang itu mengatakan Pak Saud itu sedikit. No. Kita nggak nunggu meninggal 20-30 orang atau miskinnya sampai sekian ratus orang. Nggak begitu, Pak. Nggak bisa begitu. Oleh sebab itu kita punya uang, ada badan audit, ada badan penindakan anti korupsi, dan kita harapkan ini adalah orkestranya di bawah presiden, Pak. Ya. Presiden yang begini kan, Pak. Betul, Ya. betul. Pak, tetapi kalau ada intervensi cawe-cawe dan ada dalam posisi oligarki ini begitu mencengkeram, kira-kira apa yang agar kita bisa out of the box atau keluar dari persoalan? Sebenarnya semua organisasi kan punya etik, Pak, sekarang. Nah, kalau kita bicara partai politik, ada etiknya punya, Pak. Kode etiknya ada dia. Dan Universitas Dr. Sutomo aja punya kode etik. Betul. Ada timnya malah, ada tim kode etik. Itu masa universitas lebih keren dari negara sih, Pak? Betul. Iya kan, Pak? Ya. Itu kan dia mengontrol etik itu. Ya. Nah, kalau umpamanya seorang kepala negara jagoin anaknya, jagoin mantunya, jagoin anaknya lagi, ngobong-ngobong undang-undang, itu etik nggak sih? Ya, sekarang siapa yang bisa mengontrol itu? Kalau kepala negara, ya dia mungkin DPR-nya harus bicara etik juga. DPR-nya sendiri mereka sudah bicara etik tidak gitu. Ya, seharusnya dia mesti memahami dong yang namanya etika di DPR itu, bahwa Anda harus bertindak dengan adil, Anda harus bertindak dengan jujur, Anda menegakkan demokrasi. Apa begitu demokrasi? Memajukan, mengubah-ubah. Sekarang kan lagi dibahas nih, supaya umur calon presiden bisa diubah. Ya kan? Ya, karena ya, katanya disebut-sebut anaknya mau nyalon. Betul. Wah, ini kan disaster, Pak, Iya, namanya, Pak. Termasuk 3 periode ya. Iya. Tapi Pak, yang menjadi menarik ketika persoalan ini selalu bergulir dan bergulir, kembali lagi kepada bagaimana idealitas sebagai seorang pemimpin bangsa ke depan. Bapak mencorotinya dari segi penindakan korupsi tadi seperti apa? Idealitasnya. Ya, idealnya begini, Pak. Bahwa memang saya seperti saya sebutkan tadi juga di depan-depan mahasiswa Universitas Dr. Sutomo, saya mengatakan gini. Kemarin itu sebenarnya yang harus diubah itu pertama itu bukan undang-undang KPK-nya, tapi undang-undang tindak pidana korupsinya. Itu banyak yang harus bolong-bolong, Pak. Ya, ya. Makanya saya bilang itu kalau di Singapura itu $1 aja bisa jadi urusan KPK Singapura. Kita kan 1 miliar ke atas. Ya. Korupsi, Pak, Rp1 dulu, nanti lama-lama 1 triliun. Iya, iya. Nah, itu model-model gitu yang kita harus ini. Makanya kita kan mengatakan mahasiswa jangan nyontek, jangan plagiat, jangan copy-copy program. Bikinlah dengan bahasamu sendiri. Nah, tadi di sini di Universitas Dr. Sutomo keren, ada komisi etik. Di tempat lain ada belajar anti korupsi 3 SKS di Paramadina. Waktu itu rektornya Pak Anies waktu itu ya bikin 3 SKS. Kemudian di ITB ada 3 SKS pelajaran pilihan. Jadi maksud saya model-model penindakan pencegahan dan kampanye ini memang harus komprehensif dan dia itu harus terus, Pak. Jadi, Pak, waktu kita kemudian undang-undang lama itu indeks persepsi korupsi kan naik dari Pak SBY naik gini, Pak, dari 26, 27, 30, 34 terus sampai 40 kemudian anjlok ketika undang-undang KPK itu. Nah, ini kan sebenarnya yang sustainability-nya. Betul. Artinya ini kan yang paling penting kan terus. Iya. Jangan kemudian karena kita banyak memenjarakan orang, karena kan waktu itu KPI, Pak. KPI itu Key Performance Indicators. Memang begitu kita masuk, rencana kita akan memenjarakan orang lebih banyak, Pak. Dari 200 menjadi 300. Memang ada buktinya. Dan saya bukan dendam, Pak. Saya cari ngikutin Bapak kemana. Enggak, ada bukti kok. Sehingga kita naik. Sehingga orang bilang, wah ini KPK kok kayak begini.
kok jadi nyasarin kemana-mana? Memang waktu itu kan hijau kuning biru masuk semua kan, Pak. Nggak ada yang kita pisah-pisah gitu. Jadi maksud saya adalah sustainability ini yang kita harus terus berlanjut, tidak boleh berhenti. Kalau itu kita lakukan, kita bisa cepat mendekati Singapura, katakanlah 60 lah atau 70 kayak Amerika, Pak. Yang ideal saya pikir kayak Amerika. Kayak Amerika kan masih mau, presidennya masih juga kadang-kadang ngaco-ngaco gitu, Pak. Tapi 70, tapi rakyatnya adil. Kan begitu ya, Pak. 70 lah gitu kalau kita nggak persis Singapura 80 atau jangan juga kayak Malaysia. Oke lah, pertama kita bisa 50 mungkin. Tapi maksud saya itu naik gitu loh, Pak. Ini anjlok, Pak. Kurvanya jelas terarah ya. Iya, jadi itu bertahap memang. Nggak bisa cepat dia. Iya. Pemirsa, demikian diskusi panjang kita dengan mantan Ketua KPK. Semoga bermanfaat dan ke depan kita tetap memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Terima kasih, Bapak. Iya, salam anti korupsi, salam integritas. Ya, Terima kasih. Ya.